Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fak-Fak, tentunya bersama saya Fitri. Dan kali ini ya sudah hadir bersama-sama dengan saya ada Ustadz Usman Abdul Malik. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah Baik, oke. Ustadz, topik kita hari ini adalah hilang untuk healing. Waduh, hilang untuk healing. Jalan-jalan ya. nih. Jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan. Okay. Gimana nih Ustadz? Kalau misalnya kita berbicara tentang healing, Mm-mm. mungkin yang ada di benak kita itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, Refresh. memang kalau zaman sekarang kalau kita berbicara tentang healing, mungkin ke Pasir Putih, atau pantai ke gitu pantai, ya. ke Raja Ampat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita baca sejarah bahwasannya orang-orang terdahulu ternyata mereka Healingnya juga butuh kemana? healing. Rasulullah pun juga pernah healing, tapi beda healingnya Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah healingnya dia naik ke atas arsy-nya Allah. Jadi kalau misalnya kita pernah baca kisahnya Rasulullah yang berkaitan tentang Isra dan Mi'raj, itu adalah bentuk healingnya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kan pada waktu itu kan Rasulullah sedang menghadapi kegalauan yang sangat besar. Jadi Rasulullah habis ditinggal oleh Khadijah Al-Kubra, istri tercintanya. Kemudian Rasulullah ditinggal oleh paman yang selalu melindungi dalam dakwahnya, Abu Thalib. Kan Rasulullah putus asa. Dalam 1 tahun ditinggal oleh 2 orang yang dicintainya. Kira-kira kalau kita bagaimana? Sedih ya. Sedih sekali dong. Maka itu juga disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka karena Rasulullah itu merasa kesedihan yang sangat, akhirnya Allah memberikan perjalanan panjang atau perjalanan spiritual. Dan Healing itu itu bentuknya tadi ya. healingnya Rasulullah. Healingnya Rasulullah. Dari Mekah kemudian Madinah. dari Mekah ke Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke-7, Isra dan Mi'raj. Itu bentuk healingnya Rasulullah SAW. Healingnya luar biasa, beda ya Ustadz ya. Iya. Oke. Nah Ustadz, terkait dengan healing untuk healing nih, apakah tindakan menghindari lingkungan atau orang tertentu demi kesehatan mental dibenarkan dalam Islam? Kalau berbicara tentang kita menghilang, betul-betul menghilang secara kalimat, jangan ya. Artinya menghilang dari peradaban masyarakat. Nggak boleh ya Ustaz? Oh jangan. Okay. Iya, karena yang pertama kalau kita berbicara tentang masalah ilmu umum saja, ilmu sosial, kita tidak bisa Kakak. Karena manusia itu ditakdirkan, dihidupkan memiliki sifat sosial. Makanya itu kita mendapatkan perintah untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, kemudian menjaga hubungan baik dengan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah tahu kita ini manusia, tidak bisa hidup tanpa manusia. Coba kalau misalnya kita bayangkan di dalam kehidupan kita hidup dalam satu rumah, kemudian kita hidup sendiri tok di tengah-tengah hutan. Kira-kira kita bisa hidup kah tidak? Itu kalau tidak stres itu memang luar biasa. Jadi begitu. Makanya di dalam agama Islam kan diajarkan untuk kita menjaga hubungan baik dengan Allah, kemudian menjaga hubungan baik dengan manusia, tidak menyakiti, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hidup manusia itu sosial. Makanya kalau misalnya kita mengambil sikap betul-betul kita hilang dari peradaban manusia, dalam agama itu tidak dibolehkan, tidak dianjurkan. Karena itu menyalahi aturan dalam ilmu kehidupan. Yang pertama adalah manusia sifat sosial. Kemudian dalam agama Islam kita tidak mau menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Jadi demikian. Karena kalau misalnya kita hanya cukup mengandalkan hubungan baik kita dengan Allah, cuman ibadah saja tanpa menjaga hubungan baik dengan manusia, tidak mungkin kita bisa bahagia di akhirat. Oke. Iya. Tapi demi kesehatan mental nih Ustadz. Kalau misalnya alasannya karena kesehatan mental, kemudian dia ketika selesai kemudian baru kembali lagi di dalam kehidupan masyarakat, sekarang pertanyaan apakah mungkin atau apakah bisa ketika kita menghilang sejenak kemudian mental kita akan diperbaiki? Pertanyaan seperti itu. Sedangkan dalam agama Islam, untuk menjaga kesehatan mental kita tidak harus menghilang. Tidak harus menghilang. Bahkan banyak cara, banyak jalan agar kita bisa menjaga hati kita. Kan mental kan terkait dengan hati, kemudian pikiran kita. Bagaimana caranya ketika kita sedang capek, kemudian kita ingin merasakan refreshing atau rekreasi, Islam tidak memberikan solusi untuk kita hilang kemudian menghindar dari kehidupan masyarakat baru balik lagi. Itu bukan solusi yang terbaik menurut
agama. Oke. Jadi Nah, seperti itu. bagaimana nih Ustadz cara healing yang benar menurut Islam agar tidak terjebak dalam pelarian yang sia-sia untuk kaula muda tentunya? Nah, kemudian sebenarnya dalam agama Islam kan diajarkan beberapa sikap ketika kita merasa capek mungkin atau butuh healing. Ya, it's okay lah kita jalan-jalan sejenak, kemudian menikmati alam, menikmati lingkungan. Itu juga termasuk kita merenungi ayatnya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nah, selain itu ada satu ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita, back to Quran. Kita kembali kepada Al-Quran karena healing terbaik kita yaitu Al-Quran. Ya, oke lah kita mungkin bisa lepas daripada capeknya pikiran, kemudian capeknya badan dengan kita jalan-jalan atau tidur. Mungkin kita bisa dengan rekreasi, kemudian camping. Is oke lah, itu tidak masalah. Cuman dengan kita merekreasikan hati kita itu dengan Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran solusi terbaik untuk kita healing. Okay. Jadi ketika kita merasa capek, mungkin hati kita merasa lelah, hidup dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang bisa menyembuhkan hati kita, memberikan obat untuk hati kita. Tenang ya, agar tenang. Iya. Karena Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kata Allah turunkan Al-Quran ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada syifa, ada obat. Obat untuk hati kita, obat untuk capek kita, obat untuk lelah kita, dan obat sebagainya. Jadi obat terbaik di dalam masalah kehidupan kita, terlebih masalah capek dan sebagainya adalah Al-Quran. Itu sikap yang Rasulullah ajarkan agar kita bisa terhindar daripada yang namanya capek. Jadi begitu kakak. Jadi healing dengan Al-Quran ya. Healing dengan Al-Quran. Selain Al-Quran mungkin ada lagi Ustadz? Selain Al-Quran mungkin kita bisa lewat nikmatnya ibadah. Karena di sisi lain Al-Quran kita merenungi kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ibadah juga. Makanya jangan sampai kita lewat daripada ibadah kita. Karena sekarang begini kakak, kita dalam satu hari itu dipanggil 5 waktu. Kurang baik apa coba kita sama Allah? Kurang baik apa coba Allah sama kita? Kita dipanggil 5 waktu. Kemudian kalau kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kan kita istirahat tubuh kita dari kerja, kemudian kita istirahat hati kita istirahat pikiran kita. Makanya selain Al-Quran yang dapat memberikan ketenangan di dalam hati kita, dalam hal ini kita bisa refreshing, bisa mengrefresh hati dan pikiran kita, itu adalah ibadah. Kita bisa menikmati ibadah, kemudian kita bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas dan ridho. Itu rasanya nikmat sekali. Oke. Rasanya nikmat sekali. Oke Ustadz, terkait dengan hilang untuk healing demi kesehatan mental tadi ya, mungkin ada sedikit tips dari Ustadz biar hati kita tenang, tentram. Apa saja itu yang harus kita hindari? Tentunya yang harus kita hindari yang pertama adalah omongan manusia. Omongan manusia. Itu yang terpenting. Gimana ya cara? Ya kita kan hidup ini kan tidak mungkin bisa mengambil kesenangan semua manusia, itu tidak bisa. Karena kita berada di posisi tengah. Kalau kita berbuat demikian, mungkin sebagian suka, sebagian tidak suka. Kemudian kalau kita berbuat demikian, ini yang suka, tidak suka. Jadi kita hindari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Maka dengan itu mungkin menurut saya bisa sedikit memberikan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Kemudian kita juga tidak perlu merusak atau menjelek-jelekkan hubungan kita dengan masyarakat, dengan tetangga kita. Artinya kita menjaga hubungan baik lah kita dengan tetangga kita, kemudian dengan manusia. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kita pertahankan, kemudian sikap-sikap yang tidak baik kita hilangkan. Oke, seperti itu. Jadi, ya seperti itu. Jadi untuk topik kita yang hari ini tentang untuk healing ini ya, kita boleh healing dengan Al-Quran, kesimpulannya ya Ustadz ya, healing dengan Al-Quran. Kita tetap bersosial ya dengan harus tetap bersosial dong, jangan sampai kita menghilang, karena itu bukan solusi terbaik menurut agama. Oke deh ya, semoga saja apa yang udah kita bahas hari ini ya bisa bermanfaat tentunya. Amin. Untuk teman Pro 2 yang tentunya lagi mendengarkan di saat ini. Oke teman Pro 2, sampai di sini podcast Islami bersama saya Fitri dan
Ustadz Usman. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum.